Batam TV, Inspirasi Kepri. Hadirin sekalian yang saya muliakan, kita mulai rapat kita pada hari ini. Kemarin kita sampai sebenarnya di benang merahnya masalah kita. Nanti boleh Pak RW sama perwakilan warga satu orang apa perkembangan positifnya, atau kalau ada negatif sampaikan pula itu perkembangan negatif. Sebuka-bukanya, selebar-lebarnya, jangan ada Pak RW tutup-tutupi. Demikian, silakan Pak RW. Izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Diki, Ketua RW 09, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Mongsa. Yang saya hormati Ketua Rapat, Pimpinan Rapat pada hari ini. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir pada rapat pada hari ini, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya banggakan saudara-saudara kami, warga-warga kami yang hari ini hadir di menemani kami dan menyemangati kami untuk datang di rapat dengar pendapat terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan terkait dengan PT Citra Tirtonas Perkasa yang pada hari ini masih solid berdiri di belakang kami sebagai pendamping dari permasalahan-permasalahan yang ada di PL tersebut. Izin Ketua menyampaikan dan menyambung dari pembicaraan saya yang lalu bahwa pada hari ini dan sampai hari ini ada beberapa hal yang harus kami sampaikan, bahwasanya terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh PT Citra Tirtonas Perkasa. Mungkin sebagian sudah terhentikan, tapi dalam beberapa waktu ada sedikit kegiatan yang hal itu membuat kericuhan di lapangan. Namun sampai detik ini kami tetap solid berpegang pada hasil pertemuan kita yang lalu, bahwasanya tidak boleh ada kegiatan apapun yang terkait dengan PL2. Dan kami berharap itu pun masih berjalan sampai dengan adanya putusan akhir bagaimana kira-kira dari pihak perusahaan ini bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Ricuhnya di mana? Jadi kemarin pihak perusahaan mengizinkan alat berat dari perusahaan yang lain bergerak di lokasi kami di PL2 itu. Ada alat berat yang bergerak beraktivitas. Selanjutnya ada rencana dari pihak perusahaan untuk membuat gerbang di lokasi itu, dan itu mendapat sedikit ketegangan di lapangan karena kami di warga sendiri berpegang pada hasil rapat di PL2 kemarin. Saya berharap dan tidak kita memperpanjang lebar, permasalahan-permasalahan yang ada di PL2 ini masih dirasakan oleh warga kami. Pertama, kami dapat keluhan dari warga bahwasannya ada sumber air yang tercemar, walaupun itu dibuat oleh perusahaan untuk warga, tapi itu tidak bisa digunakan. Dan kemarin ada keluhan warga bahwasannya mereka memakai air itu badannya gatal-gatal. Setelah dicek, rupanya sumurnya itu masuk ke air dari luar, air limbah masuk ke dalam. Dan ini saya rasa sedikit banyak menjadi dampak yang lingkungan yang sangat terasa sama kami. Di luar dari hal-hal yang lain mungkin bisa dilihat dengan jelas bahwasannya kawasan itu seperti apa. Dan alhamdulillah kemarin pihak dari DPRD sudah turun ke lapangan dan mengecek. Jadi bukan kami mengada-ngada, bukan kami mengarang-arang, yang kejadian ada di lapangan. Dan kami berharap sesuai dengan yang disampaikan di RDP yang lalu, itu menjadi tolak poin untuk kita semua di sini, menjadi tolak ukur kira-kira
keputusan apapun itu kami mau dengarkan seperti apa. Karena secara garis besar itu sudah kami sampaikan. Terima kasih. Ya, Pak RW, masih 144 itu belum kurang? Masih Pak. Masih ya? Belum ada yang gelap-gelapan datang sendiri-sendiri belum ya? Insya Allah tidak. Pak RW pastikan ya? Oke, makasih Pak RW. Perwakilan satu orang dari warga selain yang dibicarakan Pak RW. Siapa juru bicaranya? Satu orang saja. Silakan. Seharusnya tadi tatipnya tentunya sudah harus paham dulu. Karena surat itu di dalam itu ada MKRI. Sampaikan dulu ke MKRI dulu yang mewakili dalam ini adalah saya, ketua lagi di Jakarta. Barulah saya silakan perangkat dan warga. Jangan masuk ke warga. Mungkin begitu, pimpinan. Saya kembalikan. Karena apa yang disampaikan Pak RT ini belum selesai. Ya Pak RT, saya kembali. Ya, setelah ini nanti ada giliran Linda yang kita kasih bicara. Siap, betul pimpinan. Karena berdasarkan surat itu kan jelas di situ kan ada NKRI. Artinya yang hadir hari ini atas dasar undangan dari NKRI juga pimpinan. Sampaikan apa yang belum disampaikan Pak RW, apa yang belum disampaikan Pak, ya Ibu sampaikan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Lia Bonipurba, bertempat tinggal di Kampung Kolam. Sesuai dengan yang kami alami, memang ada beberapa pekerjaan-pekerjaan kecil yang mereka masih lakukan. Pekerjaan kecil berapa contohnya? Ya, seperti mereka merontokkan rumah-rumah warga yang mereka sudah bayar. Itu pun kami tidak ambil poin-poin yang untuk melarang mereka, tapi hanya saja kami ingin berpegang kepada apa yang sudah kita putuskan di rapat pertama, supaya tidak ada aktivitas sampai sebelum ada keputusan yang kami dapatkan. Jadi Pak, harapan kami memang itu tidak jadi perdebatan-perdebatan yang memicu kami di lapangan. Harapan kami saat ini di agenda kedua ini kami mendapatkan hasil yang positif untuk nasib kami. Karena kalau bukan ke Bapak, ke siapa lagi kami mulai? Itu poin yang saya bawa hari ini. Bapak memperhatikan kami bukan orang yang kuat, kami bukan orang yang kaya raya yang terus ingin berjuang di lapangan, tetapi kami memiliki perwakilan kami yaitu Bapak Dewan yang ada di Komisi 1 ini. Inilah kami Pak, kami sudah lelah 2 tahun 3 bulan kami ada di posisi ini dengan hasil air kami keruh kalau hujan, rumah kami berdebu, meja-meja kami pun berdebu kalau kering, kalau kepanasan, itu sudah kami rasakan selama 2 tahun. Jadi harapan saya hari ini kita bisa mendapatkan hasil. Kami capek Pak. Ya, Bapak melihat, anggota dewan kemarin melihat ke tempat kami sudah enak tinggal di sana Pak. Ketika kami minum ada kelapa yang mau kami petik. Ketika kami butuh sesuatu tidak ada kami tangani, kami jaga wilayah kami Pak, bukan kami rusak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Mulia, matikan. Terima kasih. Oke, dari Persatuan Mahasiswa Katolik kami persilakan. Yang pertama-tama kami dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang 109. Perkenalkan saya Andre Sena. Dalam hal ini saya mewakili Ketua PMKRI Brusi Nasional yang hari ini beliau ada agenda di Jakarta beberapa hari ke depan dan ada beberapa kawan-kawan. Hari ini kami datang untuk melanjuti terkait dengan RDP pertama yang dimana hasil atau berita acara dari RDP pertama sampai dengan detik ini kami belum menemukan. Mungkin nanti klarifikasi dari pihak Komisi 1. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan juga. Keresahan yang dari awal kami melakukan advokasi yang dialami oleh Bapak Terbaku dalam hal ini kedua sudah sangat-sangat tidak manusiawi oleh yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Yang mana kami ketahui bersama bahwa pihak perusahaan sudah memperalahkan aparat negara dan aparat negara memperalahkan kembali, maaf dalam tanda kutip, oknum-oknum preman-preman yang tidak bermanusia manusia dalam hal ini. Kita sangat kecewa, kita sangat resah. Dan saya sampaikan juga di sini pimpinan, saya mendengar informasi bahwa saya pihak perusahaan ini tidak membuka kami dari mahasiswa, bahwa saya pihak perusahaan
tidak melupakan keberadaan kami dan berpihak kepada masyarakat. Seharusnya mereka paham bahwa negara ini negara demokrasi. Dan tugas pemenangnya adalah tugas mahasiswa sebagai aktivis agama control. Saya pikir tanda-tanda saya yang sudah dari dewan hari ini sudah memahami itu, apalagi sebagai aktivis. Jadi ada 3, salah satunya tidak mau kampus, ada 3 tidak mau kampus, salah satunya itu tadi mengabdi kepada masyarakat. Ya itu yang kami lakukan hari ini. Kami menjalankan amanah. Lalu kami setiap minggu saya sampai di sini. Karena kami kumpul di sana, Pak. Makan pun bersama warga di sana. Bukan pun bersama mereka. Kasihan, Pak. Air saja yang kami lihat, tidak pantas mereka minum. Tidak pantas mereka mandi. Kalau mereka di sana itu bergabung-gabung Indonesia, anak-anak mereka sekolah lahir bersama di sana. Di mana penularan Indonesia? Lalu merasakan orang mereka itu dibiasa, tentu saja. Maka ada pula di Permanesnya untuk delegasi provinsi. Yang menjadi pertanyaan kami kapasitas dalam hal ini, kelompok tidak satuan ini, itu tugas perempuan ini bertahan nggak dalam menjalankan amanat konstitusi. Yang mana kawan, saya pikir pertemuan kali ini pertemuan yang betul-betul tegas. Kalian berkait kapasitas Bersitandung ini sampai dengan detik ini di mana perbedaan dia? Kenapa sampai dengan 2 kali ada di perbedaan di ini? Itu yang pertama. Yang kedua, pimpinan kelompok 136 di mana? 136. Jangan-jangan dugaan kami itu sangat kuat bahwasanya di balik ini semua adalah program pihak aparat negara dengan perusahaan. Saya pikir abang-abang kadang-kadang di depan sebagai perwakilan kami harus tegas dan menyuarakan apa yang kami sampaikan kepada bapak-bapak sekalian. Ya saya mohon maaf, saya harus sampaikan juga bahwa jika persoalan kelompok yang sampai dari NDP kedua yang tidak ada titik penyelesaiannya, maka tujuan ketua Jakarta akan melaporkan ini semua kepada DPR RI. Terus tugas semua ini ada apa? Kita dukung pembangunan, masyarakat ini dukung pembangunan, mereka siap direlokasi. Tapi kok direlokasi memperalatkan aparat negara menggunakan preman listrik untuk mengintervensi dan mengintervensi mereka. Memang mereka tidak tahu anjuran yang berlaku sana? Tentu tidak, Pak. Mereka harus siap. Hidup sehari, ya mungkin dapat dengan anjuran sekali yang hukum sini tidak melihat di lapangan. Kalau kalian lihat, kalian saksikan, tidak apa kita di sini. Kita seharusnya datang rumah mereka. Saya kira singkat-singkat aja nih ya, yang menyampaikan supaya nanti bisa menyampaikan. Siap. Jadi yang maaf ya, ini harus kami sampaikan dengan kesan sangat betul lah. Bahkan kemarin mungkin ini bukan di ruang terpukul oleh pimpinan Komisi 1 terkait dengan Anda patut kita dipertanyakan juga. Mungkin nanti di Komisi 3 untuk pengantarnya saya kembalikan kemudian soal itu harus kita berkaitan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pihak perusahaan Jepang dan kita semua yang hadir sudah jelas dari masyarakat ada hal-hal yang dibicarakan. Kita langsung ke substansi permasalahan tentang permohonan mereka kemarin. Apa namanya? Harus ganti untung lah, jangan ganti rugi. Coba Bapak sampaikan apa solusi yang bisa pihak perusahaan berikan kepada 144 orang ini supaya jelas arahnya, jelas solusinya. Ya Pak? Oke, lanjut. Harus Bapak Ibu juga bisa mendengar apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa Katolik, sehingga
jangan ada menduga-duga sehingga tidak harus begitu ramai kita rapat. Memang ada baiknya. Hari ini ramai datang kita bisa silaturahmi. Bapak Ibu yang tak kenal saya bisa jadi kenal saya. Ya gitu kira-kira ya. Tetapi pasti tidak ada titik temu ketika ramai. Kenapa? Saya katakan. Saya selalu menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu juga ya. Alami. Tidak akan pernah selesai persoalan tersebut. Tapi kalau perwakilan yang sudah Bapak Ibu percayakan, ayo duduk sama kami, ayo kami duduk dengan usahanya PT-nya, insya Allah itu selesai dengan baik. Jadi pihak perusahaan juga, pihak PT, apa yang sudah disampaikan rapat terdahulu di sini, tentunya harus mengindahkan. Tidak boleh ada aktivitas. Kenapa? Masyarakat dan Bapak RW atau masyarakat yang ada di sini mendengar tidak boleh ada aktivitas. Tentu aktivitas apapun dilihat orang itu ada sedikit komplain. Ya. Padahal itu tidak mengganggu berada masyarakat yang ada di situ. Kira-kira begitu ya. Pastinya komplain. Tapi sudah tidak boleh, sudah diputuskan oleh Komisi 1. Kenapa kok masih ada aktivitas? Nah, sebenarnya masyarakat juga harus tahu. Tidak harus sejauh itu lah. Tidak harus kaku-kaku kali seperti itu. Kalau memang tidak mengganggu aktivitas itu hanya pembersihan, mungkin sudah lah ya. Menurut saya begitu. Jadi semuanya itu hanya dibesar-besarkan. Yang persoalan-persoalan tidak harus jadi persoalan, menjadi persoalan. Menurut saya seperti itu. Iya, yang penting solusinya bapak dari perusahaan, kemudian yang dari mahasiswa ini, dari kita akan memfasilitasi Bapak Ibu semua. Bapak RW ikut. Nah, sehingga nanti kita duduk bersama. Disitulah kita bicara. Kalau Pak RW bawa semua warganya ke sini, apa yang Pak RW sampaikan? Apa solusinya yang bisa kita selesaikan di sini? Saya kira pasti tidak ada titik temu. Sabar dulu Pak. Saya akan menyampaikan ini. Bapak jangan jawab omongan saya dulu. Jadi ini hanya untuk kami, tidak ada niat lain selain untuk menyelesaikan Bapak Ibu. Ya. Biar Bapak paham, kami ini anggota DPRD dan berpihak kedua belah pihak. Kami posisi yang di tengah-tengah. Satu kami perwakilan masyarakat, satu perusahaan juga ingin mengembangkan daerah Batak. Tentu kita harus bisa ada titik temu yang tidak ada persoalan-persoalan yang itu dibiarkan. Bapak Ibu jangan tersinggung apa yang saya sampaikan ini. Bukan ada niat kami untuk mengecilkan dan melecehkan teman-teman yang ada di sini, tidak. Tetapi saya mau menyelesaikan persoalan ini. Bagaimana bisa selesai dengan baik? Kita tidak ada kesulitan. Ayo kita perwakilan percayakan, ayo kita duduk bersama. Pihak perusahaan dan kita juga harus gentleman, memberikan satu hati kepada pihak masyarakat juga yang sesuai. Bisa dicek di rumahnya masing-masing, bisa di checklist rumah ini seperti apa, apakah ukuran, apakah ada rumahnya yang lebih besar, apakah rumahnya yang ada permanen, nah, itu harus ada pengecekan dari perusahaan ataupun dari dibantu oleh pihak DIPAR. Saya kira nggak sulit, mungkin itu yang saya sampaikan. Sebelum kami menanggapi ke sana, izin pimpinan rapat bahwa proses ini memang betul bahwa kurang lebih 2,5 tahun ya, 2 tahun 3 bulan. Di awal izin sebelum kami langsung menanggapi singkat padat nanti, tapi kami sedikit kasih gambaran singkatnya saja bahwa 2 tahun 3 bulan ini dari PT Citra Tirta Prakarsa bekerja sama dengan pihak ketiga, dalam hari ini badan hukum ke badan hukum. Apa itu tentang persoalan pemindahan warga di Teluk Bakau. Di dalam pelaksanaan di kurang lebih 2 tahun 3 bulan itu, kerjasama kami MOU dari badan hukum ke badan hukum telah mendata proses pertama, dan itu melibatkan dari pihak Dirpam. Kalau tidak salah pada saat itu Pak William ya, Pak William, proses pendataan seluruh warga yang terdampak di PL kami, PL Citra Tirta Prakarsa.
Alhamdulillah, singkat cerita, dalam perjalanan kurang lebih dalam proses pendataan sejumlah kurang lebih 460 warga kakak kurang lebih. Dan alhamdulillah juga dalam realisasi pemindahan telah terrealisasi sejumlah 345 kakak. Dan menurut data di kami yang masih ada sejumlah 69 kakak yang belum terrealisasi. Tapi mohon izin sedikit gambaran bahwa di dalam PL kami ini ada 2 lokasi izin pimpinan rapat dan kita semua, bahwa satu yang terdampak langsung dan tidak berdampak langsung. Apa itu? Yang di dalam PL dan di luar PL. Dan dalam PL maupun di luar PL ada 4 jenis kategori, yaitu satu, yang terdampak itu rumah tinggal yang pertama, yang kedua rumah usaha, ketiga gabungan dari rumah usaha plus rumah tinggal, keempat yang tidak termasuk ketiga kategori tadi pimpinan rapat, yaitu ada namanya fasum, posko, terus taman pendidikan atau yang lainnya. Tapi sekali lagi kami utarakan bahwa yang sudah terrealisasi sebanyak sejumlah 345 yang tadi kami sebutkan. Dan yang kami utarakan tadi 69 itu terverifikasi yang terdampak di dalam PL pimpinan rapat. Itu konsentrasi kami untuk saat ini. Tadi sebelum kami juga ada di sini, kami dari pihak top manajemen memberikan kuasa kepada kami untuk mengutarakan apa solusi terbaik, gitu kan? Pimpinan rapat. Sebentar. Siap. Rapat yang lalu itu kami menulis di rapat itu 144 kakak yang belum terrealisasi. Jadi bagaimana penjelasan itu? Hari ini tinggal 69 kakak. 69 yang belum. Izin maka saya klarifikasi bahwa yang terverifikasi di 69 itu yang di dalam PL. Coba cek fakta di lapangan. Cek fakta di lapangan. Itu kemarin kita sudah ditanya fakta di lapangan. Bapak Ibu sekalian, tolong dengarkan saya. Dari pimpinan rapat mengatakan rapat ini diatur, yang di depan ini. Bagi yang mau bicara, kalau saya perkenankan bicara. Jadi cukup kami yang memimpin rapat ini. Bisa kita lanjut? Ya, kita lanjut. 144 kakak kemarin kita catat yang belum terrealisasi. Dan itu tak ada yang membantah pada hari itu. Betul? Nah, sekarang kami minta penjelasan dari pihak PT. Jelas, kita buka kulit tanpa isi. Apa sih gambaran PT? Singkat aja. Yang lalu yang sudah itu kita tak mendengar lagi. Yang berapa? Yang 144 kakak ini berapa? Mau dibuat apa? Berapa dia punya? Ganti untungnya, Pak. Lanjutkan. Singkat saja Pak, tapi substansinya apa? Izin pimpinan dilanjutkan ke Baik pimpinan rapat. Buka Pak mic-nya. Di pekan yang lalu, pada pertemuan pertama, angka 144 ini disebutkan oleh pihak warga dan pihak PMKI. Pada saat itu, pimpinan rapat tidak memberikan kesempatan kepada kami untuk mengemukakan pendapat dari pihak pusat karena di sana ada persoalan tentang legalitas. Kami sebagai kuasanya.
sehingga kami tidak menyebutkan apapun. Nah, dari 144 ini tentu saat itu kami pun berkeberatan, namun kami tidak menyebutkan. Oke. Nah, kelanjutannya, karena pimpinan rapat menghendaki agar kami berkomunikasi kepada pihak RW, kepada pihak lurah, maka pemerintah setempat, maka kami telah berupaya satu kali pertemuan yang difasilitasi oleh pihak kelurahan. Sehingga pada saat itu kami hadir dan dihadiri oleh Pak RW, yaitu Pak Diki. Namun Pak Diki pun pada saat itu secara 100% beliau nampaknya tidak terlalu siap, karena bahwa ini harus didampingi oleh pihak mahasiswa. Kami bilang oke, kami mau memperdengarkan apa yang disebutkan di dalam rapat pekan kemarin, yaitu 144 di depan perangkat lurah pada saat itu. Nah, kami sebutkan bahwa 144 itu kami keberatan. Kami menyebutkan seperti yang tadi dijelaskan oleh juru bicara kami pertama itu Pak Awi, bahwa 460 secara keseluruhan, lalu yang sudah kami bebaskan yaitu sekitar 345, dan yang tersisa adalah 69. Sehingga ini juga kami sampaikan kepada pihak kelurahan. Lalu oleh pihak Pak RW menyampaikan, jika demikian maka tolong disandingkan datanya masing-masing. Nah, sempat pada hari tersebut di hari Senin pertemuannya, dan kami menjanjikan masing-masing pihak untuk menyiapkan data, tapi cukup disandingkan saja, tidak dibawa pulang data tersebut. Dan rencananya itu mungkin Pak Diki ingatkan kembali bahwa rencananya hari ini, rencananya hari ini untuk kami dudukkan kembali. Namun ini pun tidak terjadi karena hari ini juga tidak dari cukup itu. Saya potong sebentar, Pak siapa? Ali Imran. Dari yang 69 Bapak katakan itu yang termasuk 144 itu. Boleh jadi termasuk 104, boleh jadi yang menjadi tersendiri, karena fokus utama kami adalah lokasi yang berdampak langsung pada lokasi PR. Ya, 345 telah selesai. PW 345 sudah selesai. Iya atau tidak ya? Izin Pak, kalau untuk data yang seperti itu seperti yang disampaikan bahwa kami tidak mengetahui jumlah itu. Nah, dari 460 KK yang didata oleh pihak perusahaan, kami tidak tahu Pak. Kami tidak tahu. Yang Bapak tahu berapa? Yang jelas sesuai yang data kami terakhir. Berapa? Itu 124. Bukan, yang dari awal 460 itu. Saya izin, saya cuma pengganti RW yang lama. Oke. 460. Pak Adi, Pak 460. 345 sudah selesai. Ini data perusahaan ya. 69 belum selesai. Baru 414 jumlahnya. Yang 3 berapa tadi? 300 dan 460 kurang 414 berapa? 36. Itu kemana? Karena 345 tambah 69 itu kan 414. Ya kan? Coba. Izin pimpinan rapat yang seperti penegasan dari rekan kami bahwa berdasarkan catatan di kami ada yang 345 nanti kami sampaikan kepada pimpinan rapat Komisi 1. Yang kedua yang terdampak yang belum adalah 69, ini kita fokus kepada yang terdampak langsung di dalam PR. Ini data dari kami yang disampaikan kepada kami. 69 ini yang terdampak di dalam PR. Pimpinan rapat. Terus sisanya? Yang ini tadi kebetulan
memang dalam makanya kan kami kan dalam pendataan awal memang kami tidak dilibatkan. Kami beberapa bulan terakhir baru kami dari legal eksternal kami dilibatkan pada saat terjadi polemik. Karena sebelumnya kan sudah diuraikan di awal bahwa sebelumnya dikuasakan kepada pihak ketiga dalam hal ini badan hukum yang MOU tadi tentang pembebasan pemindahan warga. Yang kami klarifikasi untuk awal bahwa ini kami fokus ke dalam PL karena sekali lagi pimpinan rapat dan kita semua yang hadir di ruangan ini bahwa ada dua lokasi yang terdampak ini di dalam PL dan di luar PL pada saat itu. Mohon nanti yang bisa diklarifikasi kepada Pak William, kebetulan dia hadir. Kebetulan yang didata adalah di dalam dan di luar PL. Makanya yang kami sebutkan pada yang tadi yang kami sebutkan adalah 69 ini proses verifikasi data yang disampaikan kepada kami pada yang terdampak langsung di dalam PL yang 69 ini. Yang di luar ini belum terverifikasi ke kami. Begitu. Ini ada. Tunggu dulu, Pak RW. 69 di dalam PR. Betul itu? Pada yang tinggi, Pak. Kami tidak punya data masalah 69 itu. Apakah di dalam PL atau tidak di dalam PL? Yang kami pakai data yang 144 ini adalah data yang didata oleh pihak di bank. Pak William. Dan Pak William. Jadi di sana pendata kemarin tidak ada dijelaskan masalah ini apakah ini data di luar PL atau di dalam PL. Dan data itu selalu berurut. Oke. Tidak ada izin pimpinan rapat. Izin pimpinan rapat. Pak, bisa. Bentar, matikan mic-nya. Pak William, coba Bapak jelaskan singkat dan padat apa maksudnya 144 ini yang katanya data dari Dipam. Coba kita konfirm. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan yang dimaksud dari pihak perusahaan Pak 69 ini adalah rumah-rumah yang berada di dalam PL. Nah ada kemungkinan juga ya Pak ya, mungkin maksud Bapak yang saya sampaikan ada rumah yang di luar PL, itu PL ya. Ada rumah yang di luar PL, misalnya di road jalan misalnya seperti itu Pak maksudnya mungkin ada ya Pak ya yang rumah di road jalan tapi berada di depan PL-nya dari PL2 ini. Mungkin seperti itu maksudnya Pak. Tapi 144 betul? Ya karena terakhir karena memang yang melaksanakan proses relokasi relokasi ini adalah dari pihak perusahaan langsung, saya kurang monitor Pak gitu. Tapi kalau yang dimaksud beliau adalah 69 itu di dalam PL maksudnya. Saya jelaskan itu. Tapi data yang 144 kemarin memang disidipkan sebagai terdampak. Itu adalah yang berada di dalam apa Pak? Yang sudah kita sumberkan data itu Pak. Ya. Maksudnya gitu. Cuman apakah itu dibagi di dalam PL dan di luar PL? Ya. Tapi yang sudah dijelaskan ada 69 berada di dalam PL. Demikian Pak. Terima kasih. Izin pimpinan. Ya. Pak izin Pak, tinggal dulu Pak. Ini. Bentar ya, tinggal dulu. Izin pimpinan. Silakan. Ya, terima kasih pimpinan yang kami hormati seluruh anggota DPRD Komisi 1 dan rekan-rekan juga dari mahasiswa Katolik dan Pak RW seluruh masyarakat warga dan juga hadir pada saat ini senior kami Bang Yunus yang membawa juga benderanya dan Satpol PP dan semuanya lah yang hadir pada saat ini. Artinya kita pimpinan dan rekan-rekan semua tidak terfokus dengan jumlah 69 atau 70. Sebenarnya kondisinya adalah bagaimana ada persesuaian dengan antara perusahaan dengan masyarakat di sana. Saya bisa pahami itu mungkin bisa 144 itu mungkin di luar PL itu tapi memang di depan terdampak. Itu bisa terjadi dan pasti itu menghalang juga perusahaan. Kan itu pasti karena kita alami juga seperti itu. Saya tinggal di tempat seperti itu mungkin 20 tahun lebih. Belum banyak makan darah. Makanya teman-teman semuanya, rekan-rekan, kau sadar yang tensi. Kita mau menyelesaikan. Kami juga anggota DPRD ini satu saya
perusahaan juga akan mempersiapkan natamar. Jadi kita diskusi yang baik aja. Kalau mau keras-kerasan juga nggak ada artinya sama kita. Kami adalah anggota DPRD. Bagaimana kami menjembatani bisa ketemu pihak perusahaan dan pihak korban atau pihak RW atau pihak mahasiswa yang mungkin yang mewakili atau mungkin untuk menjembatani. Itu saja. Jadi sekali lagi pimpinan, saya pikir ini kan hanya masalah ganti untung, ganti rugi atau ganti apa namanya itu tentang masyarakat itu aja. Tentang masalah anak 9 mau 74 itu saya pikir teknis itu nggak mungkin kita kalau ada ikut dihitung itu. Nah itu sudah kita. Jadi saya pikir kami anggota DPRD di sini di rapat komisi ini RDP ini kami menjembatani Bapak Ibu dan kami tidak ada kewenangan untuk memutus. Kami representasi wakil rakyat ini dipilih oleh masyarakat. Kami melihat masyarakat kami ini walaupun saya bukan dari sana jangan sampai terlalu rendah itu ya sekarang masalah angka ini. Ya, jadi harapan kita semuanya teman-teman juga yang ada di sini tidak usah apa namanya, tidak usah tidak emosi atau apa. Nanti Anda memukul orang, Anda akan ke terus yang lain bisa mukul sudah. Kita lihat kan demo yang ngancurin. Semua ada CCTV di sini. Jangan sampai saudaraku ini, apalagi kita mau Natal tahun baru. Jangan sampai. Boleh kita nanti sampaikan yang teman-teman yang tidak dapat duduk, sampaikan bisikan kepada mahasiswa, sampaikan Pak RW, sampaikan juga teman-teman ini tolong sampaikan. Jadi saya harap kita itu biar bisa menyelesaikan ini. Kami siap kok sampai hari ini. Kami tidak lembur atau apa, tapi itu juga tanggung jawab kami sebagai anggota DPRD bagaimana menjembatani bapak-bapak dengan perusahaan. Karena ini kan juga perusahaan, coba sampaikan ke persatunya, cari solusi yang terbaik, cari solusi. Dan mungkin kemarin juga sudah kita sampaikan itu, ya mungkin kurang karena harapan seperti kita aja, karena tidak miskin juga perusahaan. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini Bapak Ibu sekalian kok. Ya, begitu pihak perusahaan kasih jawaban, jadi kita biar cepat clear ini. Kalau yang 340, kenapa 345 bisa selesai, kenapa yang lain tidak bisa? Ya Pak ya, saya rasa itu mungkin saya sampaikan dulu. Tetap kita akan kawal Bapak Ibu, tetap percayakan, apalagi sudah ada Bapak Ibu di depan ini. Saya mungkin data sudah lengkap, kita berikan terbaik buat kita semua. Terima kasih. Perjalanan 3 bulan terakhir yang tersisa dari saudara-saudara kita ini perdebatannya di persoalan angka. Terus terang di situ. Makanya dari pihak manajemen biar ini tidak berlarut-larut, tidak berkepanjangan, maka dari pihak manajemen juga memutuskan secara singkat. Dan kemarin, mohon maaf izin pimpinan rapat mungkin didengar kita semua bahwa pada tanggal 9 Desember 2024 kemarin kami dari PT Citra Tribunal Prakarsa untuk penyelesaian pemindahan warga Teluk Bakau saudara-saudara kita kami serahkan sepenuhnya kepada instansi terkait yaitu dari pemerintah. Jadi ini sudah kami layangkan tanggal 9 Desember 2004 kemarin izin pimpinan. Jadi sepenuhnya dari pihak perusahaan tidak mau terlalu jauhan polemik terlalu jauh, maka mempercayakan sepenuhnya kepada pemerintah setempat, dalam hal ini Pemko yang kami tujukan. Nanti kami sampaikan kepada pimpinan rapat, sehingga untuk penyelesaian pemindahan warga saudara-saudara kita serahkan penuh keputusan dari pihak manajemen, keputusan penuh diserahkan kepada pemerintahan setempat. Yang sudah kami sampaikan. Sudah dijawab. Belum, makanya hari ini kami menunggu kepada pihak terkait untuk mengkonfirmasi tindak lanjut penyelesaian pemindahan saudara-saudara kita. Oke, maaf saya potong. Sebenarnya mohon maaf, ini cerita saya mengikuti. Cuman memang kesalahan sekarang sampai detik ini pihak-pihak yang menerima alokasi lahan itu penyelesaiannya pakai pihak ketiga. Itu persoalan. Tangan. Selama ini apa yang kita lakukan, bahkan yang tahap 1 itu kita tidak selesai. Tapi mohon maaf, ya, tim masuk kita selesai tahap 1 dengan aman dengan. Ya mudah-mudahan ini tadi
terus terang kami lagi menyiapkan mencari kapling. Kami belum bisa untuk menyampaikan pada BP karena mohon maaf izin pimpinan kami lagi menyiapkan cari kapling karena BP juga tidak menyiapkan kapling. Tentu kami mau mencari seseorang yang menerima LPR yang berada di Batu Besar dan ada beberapa titik sudah ketemu. Cuma harganya sudah mahal, minta 15. Nah ini saya tidak bisa menjawab, minta 15. Dan apabila nih saudara punya ada lokasi lahan kosong, kita sama-sama kita kawal, kita mohon ke BP. Ini salah satu langkah daripada pemerintah. Oke, berapa orang yang kategorinya itu berapa orang? Berapa kakak supaya dengar kita semua? Ya, silakan Pak Imam. Mohon izin dulu Pak, izin sebentar saja. Pimpinan, maaf. Ini kan ada proses yang baru. Saya juga senang pada saat ini. Kenapa saya senang? Kalau dulu kan mungkin itu langsung berharap. Sekarang ini kan sudah ke Satpol PP ke Pemko. Dan begitu dikasih penjelasan sama Komandan Satpol PP, ini kan memberikan suatu apa, tapi ini kan masih sedang proses. Jadi kalau menurut saya, pimpinan, ini tidak atau sebelum kita tanya amanah berapa, nanti biarkanlah nanti Satpol PP dengan Diplam atau dengan nanti pihak-pihak mengawasi dari pihak Katolik, pemuda Katolik juga yang ikut di sana. Kalau ini seperti ini sudah ada titik terang dan akan mencari. Tapi kan di Pak Imam juga menyatakan akan berkoordinasi dan mencari lahan kapling supaya ada dengan saudara-saudara kita. Masalah berapa banyak itu nanti saya pikir ya sesuai dengan yang digusur atau seperti apa nanti kalian itu yang mengurus itu. Jadi kami hanya mendengarkan pada saat ini kehadiran Pak Imam sudah cukup baik. Artinya ini kan akan dicari solusi yang terbaik untuk masyarakat yang terdampak dan itu mungkin pimpinan. Jadi kalau masalah jumlah saya pikir kita teknis itu kan, teknis itu. Jadi saya pikir ini cukup baik. Nanti ya kalau boleh Pak jangan ada yang apa namanya tidak mendapatkan kapling, usahakan semua dapat. Kan itu mungkin pimpinan dan teman-teman saudara semua ini sudah apa namanya tanda-tanda kebaikan menurut saya ini karena ada jawaban dari Pak Kepala Satpol PP. Terima kasih. Oke Pak Tumur, makasih. Interupsi dulu ya. Bentar Pak. Masih mau didengar Pak Imam bicara tentang data tadi tentang apa ya? Oke, kita minta Pak Imam bicara dulu. Matikan aja mic kamu. Oke, Pak Imam, lanjutkan Pak Imam sesuai data yang Pak Imam. Jadi izin terkait data itu teknis nanti kita akan lakukan, kita akan pasti menghubungi Pak RT dan Pak RW. Tapi ini kan masih berjalan, belum ada gambaran kapling yang pasti, tapi lampu sudah ada. Tinggal ngejungkan dengan PP. Setelah itu ini kan bertahap. Untuk data tentu kami nanti akan sonding dengan yang lama, karena yang lama ini kan dipakai seperti apa yang disampaikan dengan saudara kita, rekan kita dari mahasiswa tadi. Memang di KNPA ketiga data di sana, termasuk perbedaan antara 140 dan 69 tadi, karena di situ ada yang sudah menerima tetapi belum dibongkar. Sudah ada menerima, itu pun juga masuk kepada kami. Pak, ini sudah menerima tapi belum dibuat bagaimana? Nah, itu saya belum masuk ke sana, karena masih tahapan baru masuk. Pak Ketua Tim Terpadu kemarin baru menyampaikan kepada saya habis RTP kemarin, turunnya surat itu dari Pak Wali habis RTP dari sini, terus saya sampaikan, yaitulah yang kemarin RTP di Komisi 1 yang ribut-ribut itu, baru sebatas sampai itu. Tapi kami sudah beberapa rekan di sana saya komunikasikan untuk duduk bersama mencari kaplingnya dulu. Tapi saya yakin apabila nanti dari mahasiswa Pak RT RW bisa duduk bersama kami, selesai itu, selesai. Kalau PT nanti kami, yang jet PT kami, pemerintah. Kalau nggak bisa ngikutin dengan apa yang mungkin cocok sama-sama cocok, ya nanti izinnya nggak dikeluarin, nggak bisa bergerak. Tapi beri kami nanti bersama-sama yang ada ini khusus Tritunas ya, ini SBS nanti loh ya, saya nggak berbicara itu. Jangan sampai nanti Tritunas ini untuk membackup SBS nanti, jangan. Karena mohon maaf, investor di Kota Batam harus kita ambil
keseluruhan biar masuk sini untuk kesejahteraan kita semua. Mohon dukungannya. Jika di waktu besok pun kami siap turun juga bersama-sama. Tapi mohon maaf, izin pimpinan, ini kabel lagi kita cari. Tapi kalau satu hati sama tanam tumbuh dan mungkin kolam, mungkin gorong-gorong yang dikeluarkan selama ini akan kita perhatikan. Tidak ada masalah sampai detik ini. Makanya untuk tahap 1 itu clear sampai detik ini, tidak ada masalah semua. Kaitannya ini karena masalahnya kan kapling aja, dijadikan kaplingnya bermasalah. Hingga muncul ini lah. Mungkin itu pimpinan, makasih. Oke, perwakilan satu dari mahasiswa. Oke, silakan. Singkat, padat, dan tepat. Baik, mungkin singkat padat dan tepatnya ya tergantung bagaimana menyikapi oleh pihak perusahaan. Jadi kita pimpinan. Terima kasih pihak pemerintah dan hal ini Pemko Kota Batam sudah mewakili. Saya pikir begini, pimpinan. Tadi perusahaan menyampaikan bahwa akan menyerahkan sepenuhnya pertanggungjawaban persoalan di Teluk Baku itu kepada Pemko. Yang menjadi pertanyaan kami adalah bagaimana yang sudah dialami masyarakat warga Teluk Baku selama ini? Siapa yang bertanggung jawab ini semua, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, warga ini kan yang sisa ini, betul kan, Pak? Yang sisa ini. Yang dialami kemarin itu apa contohnya? Air. Pertanggung jawab soal akses jalan. Ini yang kemarin sudah selesai itu. Belum selesai, Pak. Saya ingin tambah. Ya, terus lanjut. Nanti Pak RW. Air, kolam, jalan. Menjelang solusi ini dapat gitu. Iya, Pak. Oke. Lalu kemudian warga-warga yang sudah termasuk dalam PL2, walaupun sudah dibayar oleh pihak perusahaan kemarin melalui akun tertentu, dalam hal ini kami aku Akbar Tandu, Umar Tandu, Amir Umar Tandu, Amir ya, itulah nama dia. Nanti saya sendiri lagi. Jangan sampai ini kok lempar ke pemerintah lalu merujuk pada mereka. Terus kemarin berbeda yang busuk-busuk kemarin di sekitar itu, angkanya berbeda. Yang mereka ini mengalami korban juga. Pemerintah siap mempertanggungjawabkan semua ini. Dalam hal ini Pemko, mohon maaf Anda. Karena angkanya berbeda-beda kan, sudah dapat angkanya itu. Kalau nanti ada kecemburuan sosial, lalu kemudian warga ini mendapatkan bahwasanya kemarin pihak perusahaan ini sudah mengganti kami sekian. Tapi mereka berbeda. Lalu nanti kalau seandainya pemerintah menyelesaikan semua, kita paham nggak pula itu. Nanti ujung-ujungnya perusahaan yang sama pula yang ambil, ataupun namanya berbeda, tapi orangnya sama. Terbukti hari ini. Kemarin hadir, tadi persyaratan dewan lagi tidak memberikan uang, tapi kemarin hadir kita mau kan dewan punya wewenang sepenuhnya untuk membatasi ruang untuk berbicara. Bagaimana berbicara dengan orang yang sama, perusahaan yang berbeda. Dan jangan sampai terulang itu. Carikan solusi. Jika memang pemerintah siap ambil alih semua, ya sudah, keputusan yang kemarin yang dipakai. Kalau menurut berkali kita sampai ke DPR ini saya pikir. Mungkin saya kembali ya. Oke, singkat Pak RW. Yang saya pertanyakan ini Pak, kalau memang hari ini bisa diselesaikan oleh Pemko dan permasalahan ini sudah berjalan selama 2 tahun, kenapa pihak perusahaan tidak menyerahkan ke Pemko dari awal? Sekarang saya tanyakan kepada Pak Lurah, Pak Jaman, apakah pernah komunikasi sama perusahaan permasalahan kami ini? Karena selama ini kami di lapangan sudah menyampaikan kepada Lurah, mungkin Pak Jaman belum, ke Lurah terkait masalah ini. Pak Lurah ini kan bagian dari Pemko, pernah menyampaikan ke atas. Kalau hari ini disampaikan oleh Pemko. Kita skor datang. Ya. Sudah. Skor ya. Masalah relokasi, ada sebagian sudah relokasi kemana? Pertanyaan kami, direlokasi kemana? Ada memakai pihak ketiga direlokasi di Sambau. Sampai hari ini masyarakat kami yang di Sambau itu tidak bisa membangun. Karena apa? Kapling yang disediakan oleh pihak ketiga yang dipercayai oleh perusahaan itu kaplingnya bermasalah. Kaplingnya tumpang tindih dan itu atas nama orang lain. Sekelasnya perusahaan, apakah seperti ini yang disampaikan ke masyarakat kami? Ini perusahaan besar. Hal yang seperti ini menjadi kesalahan di lapangan.
sampai hari ini masyarakat kami yang tinggal di sana tidak bisa pindah, Pak. Tidak bisa pindah sampai hari ini. Dan hari ini kami dengar masyarakat yang kami katanya sudah direlokasi itu mau digusur di bulan 1. Pendapat dari perusahaan macam mana sebenarnya? Mereka tidak bisa pindah, mau pindah kemana? Ini yang mana? Masyarakat yang sudah dibayar. Oh, yang sudah dibayar. Nah, karena ini pun banyak permasalahan, Pak. Yang sudah dibayar tidak termasuk dalam kategori rapat kita ini kan? Mereka kan sudah selesai ini. Betul, Pak. Cuma itu suatu poin masalah, Pak. Ya, oke. Kita sudah lanjutkan. Bukan berarti ini tidak menjadi masalah di dalam PL ini, masalah, Pak. Nah, selanjutnya, kira-kira dari perusahaan ini seperti apa nantinya masyarakat kami ini? Kalau memang digusur, berarti ini seperti kita pelihara binatang, Pak. Binatang aja harus kita siapkan tempatnya. Ya, kandangnya. Sekarang masyarakat ini secara kasar itu diusir, Pak. Diusir dari kantor rumah mereka. Ini negara Indonesia, Pak. Hak-hak dari warga negara Indonesia itu dilindungi oleh negara. Dan hari ini, apakah karena perusahaan ini punya kekuatan, punya finansial, bisa menindas kami warga negara? Dan kami mohon kepada DPRD sebagai perwakilan dari masyarakat memperhatikan kami. Dan pemerintah Kota Batam ini ada bagian juga, Pak. Kami bagian dari pembangunan. Betul, bahwasannya pembangunan di Kota Batam kami harus dukung, tapi bukan berarti mematikan kami. Ya. Hari ini kami tidak tahu ke depannya seperti apa nasib kami. Apakah kami nanti di warga di sana itu terlunta-lunta, tidur di jalan? Apakah pemerintah tahu seperti ini nasib kami ke depan? Ya, Pak RW, oke? Oke, Pak. Ya. Nah, matikan Pak RW. Pertama, Pak RW, bagi warga kemarin yang masih belum selesai urusannya, masih merasa dizalimi, bikin laporan baru. Kalau memang harus direvisikan, kita revisikan lagi. Kalau itu masih merasa warganya Pak RW dan masih merasa dizalimi, merasa masih apa, bikin laporan. Kita revisikan kalau masih mau, kami menjadi mediator. Izin pimpinan. Boleh, Pak. Sabar. Izin. Ya, oke? Yang pertama. Yang kedua, masalah yang tadi disampaikan oleh para perusahaan. Tolong dengarkan saya. Bahwa segala permasalahan yang menurut data kita 144, yang menurut perusahaan 69 tanda petik, karena ada kategori-kategori dalam PL, di luar PL, terdampak dan lain sebagainya, sudah diserahkan bulat-bulat sepenuhnya ke pemerintah daerah, dalam hal ini tentunya Pol PP dan Ditpam, Pak Lurah, Pak Camat. Jadikan ini satu pegangan dan akan kita catat dalam notulen kita bahwa ini sudah diserahkan kepada pemerintah. Pak RW jemput bola, data, satukan data itu. Bagaimana data itu semuanya menurut Pak RW terdata, tercatat, berapa ganti ruginya, di mana lahannya. Sebelum Bapak tanda tangani, pastikan dulu itu akan berjalan sesuai dengan keinginan bersama. Oke, Pak RW? Begitu juga pihak mahasiswa. Ini Pak Imam sudah sampaikan, segera Pak Imam yang akan memfasilitasi mana lahan yang betul-betul sudah masak 100%. Titik terangnya sudah ada, tapi tentu belum bisa bilang apakah itu di Nagoya atau di Utama, kita nggak tahu karena belum masak 100%. Semua pasti tahu lahan di Batam ini bukan macam di kampung saya. Kampung saya lempar, itu tanah saya dulu, sekarang tak juga. Oke, Pak RW, jelas ya. Semua sekarang pihak perusahaan sudah serahkan ke Pemkot, tentunya akan berhubungan dengan Ditpam, DP Batam, Lurah, dan warga. Oke, PT? Izin pimpinan. Ini biar tidak menjadi polemik, mohon izin Pak RW hati-hati juga mengeluarkan statement bahwa hari Senin kemarin, mohon maaf, ini sudah dituarakan berulang kali. Kami punya solusi begini, Pak RW kan mengutarakan tentang ada yang sudah kita ganti rugi,
terus saudara kita tidak bisa menempatin karena lahan kaplingnya bermasalah. Kalau kami punya data, dan kemarin saya bilang sama Pak Dikin beberapa kali malah dalam mimpi saya setiap kali Pak Dikin. Saya bilang Pak RW, saya bilang gitu, kami ini orang lega. Kalau kita mengutarakan kepada PT, ini kami nanti dikira omong-omong. Makanya saya bilang sama Pak RW, yang udah diganti rugi, terus apa lahannya bermasalah, mohon dikasih kami. Datanya siapa, sampai hari ini kok. Dan itu berjanji hari ini Pak RW ini memberikan kepada kami siapa yang udah diganti rugi, terus bermasalah. Pak RW janji betul nggak Pak RW? Ini di kelurahan. Oke, saya ambil alih. Matikan mic-nya. Izin. Pak RW. Ada masalah yang saya sampaikan tadi. Kalau saya matikan mic-nya. Ada masalah dengan warga yang terdampak karena lahannya Pak. Bapak data dengan data yang akurat. Bapak dah janji. Dan Bapak siapkan belum? Belum. Oke, kapan Bapak bisa selesaikan datanya? Kapan Bapak bisa selesaikan datanya kasih ke perusahaan? Besok data yang tadi Bapak sampaikan dia kasihkan ke Bapak. Tanya begini, izin pimpinan Bapak, jangan sampai ini jadi polemik baru gitu. Artinya kami itu udah beberapa kali berkomunikasi tentang persoalan ini kan jangan didengungkan. Makanya saya ungkapkan hari ini. Oke, clear. Pak RW, itu urusan Pak RW sama pihak perusahaan. Dia sudah minta data, Bapak belum kasih data. Secepatnya Bapak kasih data ke mereka, data yang akurat. Oke Pak RW, dan bisa Bapak bertanggungjawabkan. Oke? Dan sekali lagi saya sampaikan semua warga yang terdampak perwakilannya di sini, saya sampaikan sekali lagi bahwa seluruh masalah yang menyangkut RDP kita hari ini, pihak perusahaan sudah memberikan wewenang sepenuhnya kepada Pol PP sebagai Pemko Batam, tentunya lurah dan camat sini terikut di situ, dan Ditpam DP Batam. Silakan berkoordinasi, Pak Camat, Pak Lurah, tolong ini dijemput bolanya agar Pol PP cepat juga melaksanakan masalahnya. Rundingkan di tempat, tunggu dulu. Izin pimpinan, kami ada semalam mendapat surat undangan. Di surat undangan itu beralamatkan Kelurahan Kabir, diperuntukkan PT ini. Apakah betul itu PT ini beralamatkan di Kelurahan Kabir? Coba pertanyakan alamat perusahaan ini di mana sebenarnya? Itu dari kami warga. Alamat perusahaan ini apakah betul di Kabir? Jadi di sini karena Pak Kasat Pol PP Pak Iman sudah berbicara bahwa akan segera melakukan pendataan, tapi harapan saya Pak Iman minta data dari perusahaan satu, terus juga Pak RW juga bantu mungkin Pak Kasat untuk mulai mendata. Jadi biar disesuaikan data dari warga sama dari Kasat dari perusahaan, jangan sampai ada warga yang tertinggal. Ya, sama-sama data. Ya, jangan sampai nanti ada ketidaksesuaian data terjadi masalah lagi. Ya, ada apa-apa kalau misalnya Pak Kasat sudah turun, sama-sama konfirmasi datanya. Ya, itu aja dari Bu. Terima kasih pimpinan. Sebelum ada penyelesaian hal-hal yang substansi, aktivitas yang substansi jangan dilakukan, tapi ada hal-hal yang tidak substansi, yang tidak menyangkut berdampak langsung. Kiranya kami juga diizinkan. Mohon maaf izin, kami dari penerima alokasi juga punya komitmen terhadap BP. Dan ini ada jangka waktu komitmen pembangunan. Ini kan artinya mohon diizinkan untuk dalam waktu dekat kami kan membangun gapura ini. Dan ini mohon maaf izin, gapura yang kita bangun ini, bangunan yang kita bangun ini udah clear and clear di baik di depan maupun di dalam tidak ada masalah. Mohon diizinkan. Artinya jangan sampai menjadikan karena begini izin pimpinan rapat bahwa kemarin pasca RDP yang pertama seakan-akan bahwa kami tidak boleh beraktivitas apapun sebelum ada penyelesaian. Sedangkan kami juga punya komitmen tanggung jawab pada BP. Karena ini kan jadi persoalan. Ini perlu dapat mengklarifikasi bahwa ada beberapa hal yang kegiatan kecil yang tidak berdampak langsung ini juga diizinkan. Oke. Gitu, izin. Ya. Gapura, salah satunya. Oke.
Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga sudah pimpinan ambil kesimpulan tidak ada pengerjaan selagi permasalahan ini perusahaan tidak ada. Siap. Ambil permasalahan. Oke. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, sekali lagi saya tegaskan semua nonton rapat tadi bahwa perusahaan menyerahkan seluruhnya kepada Pemko. Dalam hal ini Pol PP, Camat Lurah, RT RW bersama BP Batam. Dalam hal ini Ditpam, ya, Pak William, sudah tidak. Sekali aja, terakhir ini pimpinan. Saya kasih dulu, tadi kan saya rangkum ini, keluarga semua dulu. Kamu bisa bicara terus tadi, pimpinan. Iya, boleh pimpinan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin Pak belakang ya Pak. Baik, terima kasih. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Notius itu sangat benar. Kenapa? Dari awal sudah diserahkan kepada BP, tapi BP tidak bisa menyelesaikan itu. Yang kedua, diserahkan kepada anggota TNI aktif, apa rumah tanggung, menggunakan preman, intimidasi warga, itu pun masuk. Ketika kami masuk, sekarang kita tempo, itu digiring kemana-mana sudah barang ini. Harus Bapak izin dengan segala hormat, jangan sampai ini nanti menjadi polemik lagi Pak. Apalagi tempo yang berlalu. Kita tahu di barang ini, akhirnya banyak permasalahan. Saya tidak pernah berkejataan. Setelah menyerahkan api, menurut Bapak, ada legalitas yang jelas, supaya nyaman warga ke depan. Jangan nanti korban kedua kali seperti yang warga alami selama ini Pak. Yang sudah diganti itu, tapi dijangan dari peristiwa terkait dengan masalah disampai penguasa. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, saya pikir ini kami ini representasi dari masyarakat juga Pak, bersama dengan Dewan, tapi Dewan Kajian Negara kami digaris sendiri Pak. Jadi ini jangan sampai kita sepakat begitu saja bisa begitu Pak. Sebagai perusahaan ini pada perusahaan selama ini awal belum kita bicarakan Pak, tapi saya tahu untuk sini bukan di Komisi 1 nanti Pak ada satu. Saya menduga, bukan saya nih, perempuan masih seperti yang dijual secara Bapak juga, bahkan ada yang sudah melakukan DPR ini, bahwasanya pihak perusahaan tidak boleh dianggap dan tidak memiliki izin selama pembangunan aktivitas di sana. Sampai yang DPO menangani ini semua. Mungkin nanti nantinya saya tadi perlu Bapak disampaikan jangan bersalah. Kami akan konsultasi dengan Pak Dewan nanti. Mungkin demikian. Mungkin sedikit kami tidak sepakat sebetulnya untuk mengadakan DPO, tapi ya nanti apa kita bicara. Demikian sebetulnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada perkataan lagi kecuali perkataan saya saja. Kita tutup rapat ini dengan kesimpulan bahwa saya ulangi lagi, pihak perusahaan menyerahkan sepenuhnya data dan seluruhnya yang berkaitan dengan solusi warga pada Pol PP, Ditpam, BP Batam dan RT RW beserta lurah dan camat. Ada kapling, ada kapling yang legalitas lah. Kalau kapling tak legalitas, ada ganti tangan tunggu, ada satu hati. Pak RW segera data yang diminta pihak perusahaan yang kemarin itu segera sampaikan ke pihak perusahaan. Tidak ada kegiatan di lokasi PL2 sampai selesai masalah ini. Demikian, terlebih terkurang mari kita saling memaafkan karena kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita baru selesai melaksanakan rapat dengar pendapat lanjutan mengenai keluhan warga tentang alokasi lahan, pembebasan lahan di RW 9 Teluk Bakau. Warga yang terdampak kita cari solusinya pada hari ini. Insya Allah pihak perusahaan telah menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah Kota Batam. Dalam hal ini Lurah, Camat, Pol PP, tentunya dengan BP Batam untuk segera mendata
akurasi data, baik itu data dari perusahaan, data dari BP, dan data dari warga. Sehingga warga yang terdampak dengan relokasi ini kita sudah rapatkan tadi untuk diberikan coupling yang legal, diberikan ganti rugi tanam tumbuh, dan diberikan sagu hati. Tentunya besarannya nanti akan terjadi perundingan antara pihak-pihak terkait. Semua hadir dalam rapat ini, Ketua Komisi 1, anggota Komisi 1 semuanya, pimpinan, perwakilan warga, perwakilan pemerintah, lurah, camat, BP Batam, pentanahan, dan lain sebagainya. Insyaallah hari ini kita mencapai titik terang, walaupun tentu ada dinamika dalam rapat, tapi untuk mencari solusi, untuk mencari penyelesaian masalah terhadap masyarakat, insyaallah dalam waktu dekat segera kita dapatkan solusi yang terbaik. Tapi tentunya dalam rapat kita tegaskan untuk pihak perusahaan tidak melaksanakan atau tidak melakukan kegiatan-kegiatan di lahan tersebut. Ini adalah upaya supaya lebih cepatnya selesai solusi untuk masyarakat. Terkait dengan persoalan di Teluk Bako, kita ketahui bersama di dalam tadi ada beberapa dinamika dan bahkan terjadinya permasalahan. Intinya adalah kami sepertinya tidak menyepakati apa yang disampaikan oleh Dewan perusahaan dengan beberapa alasan kepada Pemko. Kenapa? Dari awal pihak perusahaan sudah memberikan amanat tugas kepada BP Batam, akan tetapi permasalahan tidak diselesaikan. Lalu kedua, mereka serahkan kepada oknum TNI aktif, yaitu Saudara Amri Umar Tanjung, dan menggunakan preman untuk mengintimidasi, mengintervensi pihak-pihak masyarakat, warga di sana. Itu pun ada bermasalah, bahkan tambah permasalahan hari ini. Yang ketiga, sekarang di forum tadi mereka menyerahkan ke Pemko Batam. Oleh karena itu, kami dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, jikalau Dewan DPRD Kota Batam hari ini dalam hal ini Komisi 1 tidak menyanggupi menyelesaikan permasalahan sana yang sebagai representasi dari kami, maka kami akan menyurati DPP yang hari ini juga ketua lagi di pusat, akan melaporkan ke DPR RI, dan kita membahas sampai di pusat. Mungkin pengantarnya demikian. Batam TV, inspirasi Kepri.